Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita maju besar syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita bisa mengawali pada malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk bisa mulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Syukur buat kasih yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami ucap syukur kepada Tuhan. Jika pada malam hari Kau masih perkenan kami untuk bisa hadir di tempat ini, untuk bisa memuji dan memuliakan nama, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama. Hanya urapi kami dengan kuasa, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama dengan segenap hati kami, dan dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini dalam tangan Yesus. Kiranya yang kuasa-Mu saja yang berkuasa di tempat ini, sehingga kami dapat mengharumkan nama-Mu Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Yesus. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Jesus.
Sekali lagi shalom. Shalom. Kita akan pujikan nama Tuhan.
Sudah capek Bapak Ibu? Belum? Belum. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini yang di atas sudah gak karuan nih pikirnya. Tapi puji nama Tuhan. Kiranya pujian kami semua ini bisa menjadi kebayang harum di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyaksikan cinta dan kasihnya Tuhan atau yang mau bersaksi untuk waktu dan tempat, monggo kami persilakan. Monggo yang mau bersaksi. Haleluya. Ibadah baik. Puji nama Tuhan. Tapi saya percaya cinta dan kasihnya Tuhan sangat luar biasa dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu semuanya karena Tuhan sangat cinta dan sayang kepada Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk bisa menyerahkan sebagai nikmat Tuhan yang akan sampai abadi. Sampai kita mempersiapkan hati kita, saatnya kita akan menikmati kasih Tuhan yang begitu sangat luar biasa dalam hidup kita.
Apa yang kau mau, apa yang kau rindukan atas setiap kami jadi mulai malam ini. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Malam ini Tuhan, bentuk dan didik setiap kami yang hadir Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Urapan-Mu melimpah setiap kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang tertabur malam ini boleh tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Biarlah Engkau layakkan Tuhan untuk menjadi speaker of God-Mu, menjadi corong suara-Mu Tuhan, menyuarakan apa yang Kau mau saat ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan semuanya. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim PAW yang telah melayani kita pada sore hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat tim PAW hari ini yang membuat kita gobios. Di sini kita gobios semua. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini saya dengan percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan cintanya Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini, angkat tangan siapa yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita dengan begitu luar biasa dan dahsyat. Amin. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul tentang apa Bapak Ibu? Didikan Tuhan. Jadi didikan Tuhan. Ketika saya bergumul berdoa, apa yang Tuhan mau untuk GPPS Air Hidup? Dan saya dapat ayat ini malam Bapak Ibu. Sekitar jam 1 malam ketika kami habis doa, Pak Gembala sudah tidur, saya tidak bisa tidur. Ayat ini begitu menggelitik hati saya. Didikan Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar ya didikan itu ya? Yuk kita akan baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai 6. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Silahkan duduk Bapak Ibu. Di sini saya akan baca sekali lagi dengan pelan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Kamu di sini siapa Bapak Ibu? Saya dan saudara di tempat ini, semuanya yang ada di tempat ini, bukan saya Pak, tapi semua yang ada di tempat ini. Jadi sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, apa? Janganlah anggap enteng. Saya akan baris bawahi di sini. Janganlah anggap enteng apa? Didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan, sekali lagi apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau engkau dihajar Tuhan malam ini, berarti engkau anaknya siapa? Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau dididik Tuhan saat ini, berarti engkau anaknya Tuhan. Jadi berbahagialah kalau hari-hari ini Bapak Ibu saya dan saudara sekalian dididik oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika engkau mendapat didikan, hajaran, sekali lagi dihajar itu enak apa?
didikan itu pasti membuat kita itu tidak nyaman, betul ya? Jadi ini bukan dimanja, tapi dididik. Sekali lagi kita akan belajar terus. Dan Tuhan itu mau mendidik pada orang yang diakuinya sebagai, sekali lagi, anak. Kalau engkau dididik Tuhan hari-hari ini, berarti Tuhan sayang kepada saya dan Bapak Ibu semua. Amin. Kalau engkau berada di titik di lembah kelam, berarti Tuhan sayang kepada kita semua. Amin. Jadi paradigma kita harus kita rubah saat ini, Bapak Ibu. Ketika kalau dulu kita berkata, Tuhan kok jahat ya, didik aku, ngajar aku. Ketika kita berada di dalam masalah, pasti kita itu seringkali apa? Nyalakan, protes dulu, betul ya? Aku setia loh Tuhan. Aku baca firman loh Tuhan. Aku sudah berdoa pelayanan Tuhan. Kenapa aku masih mengalami titik kelam? Kenapa aku berada di bawah garis 0 misalkan? Kenapa? Dulu kita berpikir kenapa? Tetapi saat ini Tuhan berkata, karena aku mengasihi engkau. Amin. Karena engkau anakku. Saya punya anak 2, Theophany dan Kevin. Kami berdua mendidik anak kami supaya dia itu dekat dengan Tuhan. Saya tidak akan pernah mendidik anak, maksudnya bukan anak saya seperti misalnya Kenzo atau Ke. Kalau Kenzo dan Ke bikin salah, saya nggak akan pernah protes, betul ya? Betul ya? Mungkin Kirana atau siapa ini? Kendra, dia berbuat salah, saya nggak akan protes. Saya nggak akan marah. Tetapi kalau yang berbuat salah itu anak saya, Theophany atau Kevin, pasti saya marah. Kenapa? Karena dia anak saya. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ada di dalam pendidikan Tuhan, berarti engkau adalah anak Tuhan. Sepakat kita anak Tuhan, amin? Bilang kanan kirimu, aku anak Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan, berarti Tuhan berhak gak mendidik kita, Bapak Ibu? Sekali lagi, kalau kita anak Tuhan, Tuhan berhak gak? Sangat-sangat berhak untuk mendidik kita. Tuhan berhak gak memukul kita? Berhak. Kalau kita nakal, disuntik gak? Dijewer gak? Dijewer. Karena kita anak Tuhan, bukan anak tetangga Tuhan. Ya, pakat ya. Kalau hari-hari ini Tuhan mulai jewer engkau, dijewer sakit gak Pak? Tahu gitu. Misalnya jasa jewer, pasti nangis, pasti protes. Papa ini kok seperti ini kok, seperti ini kok. Malam ini Tuhan ingin mendidik kita semua. Karena Tuhan, sekali lagi apa? Cinta pada GBPS Air Hidup. Amin. Selanjutnya kita akan belajar apa kok itu didikan. Jadi sekali lagi kita sepakat ya, bahwa Tuhan mendidik kita karena kita anaknya Tuhan. Ya, sepakat ya. Paradigma kita ubah. Kalau kita hari-hari ini berada di dalam nggak baik, keadaan yang nggak enak, nggak apa-apa, karena kita anaknya Tuhan, dididik oleh Tuhan. Sekali lagi ayo kita akan belajar didikan itu apa Bapak Ibu. Didikan itu adalah proses apa? Nggak kelihatan ya. Jadi didikan itu adalah proses memberi pengajaran. Sekali lagi apa? Pengajaran, terus disiplin, terus bimbingan untuk membentuk apa namanya? Karakter yang takut akan Tuhan, menghasilkan kebijaksanaan serta mempersiapkan seseorang untuk jalan kehidupan yang benar. Jadi di dalam didikan itu ada yang namanya pengajaran. Di sini semua sudah lulus sekolah ya? Amin, semua sudah lulus ya. Saya yakin punya sertifikat apa? Tamat belajar. Kalau Bapak Ibu itu dapat sertifikat apa namanya? Ijazah ya. Pasti Bapak Ibu mesti mendalami sebuah namanya pendidikan. Ketika Bapak Ibu dididik itu, kalau kita anak-anak sekolah, bisa nggak hidup seenak hati gua gitu. Jadi anak sekolah misalnya datang jam 12, datang jam 9, datang jam 10, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kalau engkau seorang murid, saya
betul ya? Terus nanti nggak boleh pakai pakaian asal-asalan. Misalnya ke sekolah pakai sendal jepit, boleh nggak? Ada yang namanya aturan-aturan yang harus kita kerjakan. Di dalam pendidikan atau didikan itu ada yang namanya pengajaran. Jadi ketika kita mulai diajar oleh Tuhan, kita yang dahulunya tidak tahu, kita yang dahulunya tidak ngerti, kita jadi ngerti, betul ya? Kalau anak kita waktu TK sama SD belum diajar sama diajar, bedanya apa Bapak Ibu? Waktu TK mereka itu belum tahu perkalian, betul ya? Belum tahu pembagian, belum tahu apa lagi? Baca tulis. Tapi ketika dia sudah mulai naik level, dia tahu, oh seperti itu loh. Itu yang namanya pengajaran. Yang kedua di dalam didikan itu ada yang namanya disiplin. Apa? Yang keras? Disiplin. Kalau engkau ingin dididik Tuhan, engkau juga harus disiplin. Jadi orang yang disiplin itu taat pada aturan. Jadi orang yang mau dididik itu harus taat pada aturan. Jadi tidak boleh Bapak Ibu mau gue saya hidup seperti ini aja. No. Kalau engkau dididik oleh Tuhan, engkau harus disiplin hari-hari ini. Amin. Disiplin dalam apa Bu? Baca firman, berdoa dan pujian, penyembahan. Kerjakan itu dalam hidupmu saat ini. Di dalam pendidikan itu ada juga yang namanya bimbingan. Tuhan ingin membimbing kita supaya kita dekat dan takut akan Tuhan. Sampai di sini sudah jelas apa itu didikan? Sudah jelas? Jadi Tuhan mendidik saya dan Bapak Ibu semua supaya kita itu mempunyai yang namanya karakter. Apa Bapak Ibu? Karakter. Orang karisma itu bisa meninggalkan kita setiap saat loh. Tapi yang namanya karakter itu seumur hidup. Orang meninggal itu yang diingat apa ya Bapak Ibu? Apa? Perbuatannya. Saya yakin semua orang kayak lo apik. Kalau orang sini saya nopo awon. Hai. Jadi yang ditinggalkan itu kalau gajah meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan apa? Apa? Nama, meninggalkan perbuatannya. Ketika Tuhan mendidik engkau saat ini, Tuhan ingin karakter-karakter kita menjadi karakter-karakter yang luar biasa. Amin. Mau dididik di GWPR hidup. Amin. Saya yakin kalau engkau ada di tempat ini, engkau mau dididik dan engkau mau disiplin. Kalau engkau sudah disiplin, maka karaktermu itu akan sama seperti Kristus. Amin. Memang di GWPR hidup itu sangat disiplin Pak Gembalanya. Gak oleh metu-metu. Kalau firman ya duduk diam, jangan kayak ipet, kayak setrika, tahu nggak setrika? Maju mundur. Sampai lawannya cepat, bruk. Di sini adalah pendidikan Bapak Ibu. Kalau engkau ingin dididik, engkau juga harus tahu aturan. Dan karaktermu itu akan mencerminkan karakter Kristus. Amin. Engkau harus mau duduk diam dan mendengar apa yang Tuhan mau saat ini. Selanjutnya, kenapa Tuhan mendidik kita? Seringkali kita tanya ya, kenapa toh Tuhan? Hidupku kok semakin seperti ini, pernah enggak? Kok hidupku semakin buruk, semakin susah seperti ini, kenapa Tuhan? Pernah bertanya seperti itu Bapak Ibu? Pernah enggak pemenang ya? Wah, lalu ini maksudku. Dari wong melarat terus ini dan pasti kita tanya, kenapa Tuhan? Di sini dikatakan apa? Supaya kita, ayo yang banter, supaya kita dekat dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mendidik engkau? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Kita akan baca, saya mohon ada yang membantu saya. Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai 12. Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai 12. Bisa membantu saya? Tolong dibacakan. Amsal 3 ayat 11. Anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi
ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Karena Tuhan itu sayang. Kalau Tuhan itu sayang, Tuhan ingin apa? Saudara pernah pacaran di sini? Ya normal semua kan di sini. Ya. Kalau sayang itu pengennya apa? Mas Andi? Dekat, apa nih? Nempel kemana-mana. Gretotan kemana-mana, runtung-runtung. Karena apa? Sayang. Tuhan mendidik engkau karena Tuhan sayang dengan engkau. Amin. Tuhan ingin dekat dengan engkau. Kalau engkau gak dididik, meloyang melayu, betul enggak? Kalau enggak dididik dengan Tuhan, untuk dekat itu sangat-sangat sulit. Tetapi ketika Tuhan hajar kita, ketika Tuhan mulai cubit kita, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mulai jewer engkau, ayo segera dekat dengan Tuhan. Ayo segera merapat dengan Tuhan. Didikan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan mendidik engkau dan mengajar engkau, sesungguhnya Tuhan itu jatuh cinta dengan engkau. Sesungguhnya Tuhan itu ingin nempel dengan engkau. Sesungguhnya Tuhan itu ingin engkau nempel dengan Tuhan. Jadi ajaran atau didikan itu membuat engkau dekat dengan Tuhan. Jadi senang gak dididik sama Tuhan? Abad Bapak Ibu. Abad Bapak Ibu dididik itu mesti nangis betul. Tapi hasilnya engkau dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, didikan itu menghasilkan engkau dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sayang dan Tuhan mau dekat dengan kita, makanya nikmati prosesnya Tuhan. Nikmati prosesnya. Nyari sedap dengan Tuhan itu, betul tak? Dipepet dengan Tuhan. Pernah ngalami seperti itu, amin? Butuhnya saiki. Sekarang loh Tuhan, jam 2 loh Tuhan. Kurang yang tanda-tanda. Pernah seperti itu ngalami? Di titik bener-bener mepet Tuhan, aku butuh Tuhan. Nyari kayak apa itu namanya? Bener-bener, Tuhan aku kemas kayak mampu Tuhan. Pendidikan Tuhan itu menghasilkan kau dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika Tuhan sedang mepet nih engkau, pernah nggak saudara kepepet tapi orang? Nikmati prosesnya Tuhan. No sambat, no komplain. Apa ibu bahasanya kok no sambat, no komplain? Apa saudara? No sambat, no komplain itu apa? Manut diwolak-walik kaya tempe mah. Kalau Pak Gembala kalau digoreng sampai tempe kaya Tuhan diwolak-walik manut Bapak Ibu. Kalau saudara nggak diwolak-walik gosong, betul enggak? Jadi no sambat, no komplain. Ngaku sampingmu. No sambat, no komplain. Dan Tuhan sudah mulai didik engkau tidak boleh sambat. Amin. Thank you Lord, praise the Lord. Kan duit-duit ya wis nyambel bawang. Gak usah ngomel, betul enggak? Nambel bawang sama goreng tempe sambil nangis. Thank you Lord, praise the Lord. Thank you Lord, praise the Lord. Lama-lama itu habis nasi, aman saudara. Tapi beda kalau kita ngedumel ya, betul enggak? Tempe yang gak bergizi. Ngedumel itu gak akan jadi daging Bapak Ibu. Tapi ketika kamu mulai nikmat itu enak ya tempe itu ternyata. Anak saya itu mulai saya olah tempe itu mulai saya ganti kasih tepung apa? Tepung itu Kentucky itu, mau nih gue tepung lagi tepung Kentucky buang di gantian, mas tapi rasanya tempe orang apa-apa. Nikmati prosesnya Tuhan hari-hari ini, amin. Saya yakin semua ini sedang diproses Tuhan. Tetapi kalau engkau tahu didikan itu menghasilkan engkau dekat dengan Tuhan hari-hari, dan engkau selalu nangis dengan Tuhan. Saya itu jodohi pintunya Tuhan, betul tidak? Tapi kalau kita punya duit, kita punya banyak uang, sering dodok gak ke pintunya Tuhan? Hah? Ada duit akeh kok? Hah? Oh, gak bakal. Tapi ketika sudah mepet, Tuhan, hari ini butuh ini Tuhan. Hari ini banyak kontrak Tuhan. Saya sering ya sama Deborah ini,
sahabat dia sangat sharing sama saya. Pokoknya aku kimen bengi gue nangis sama Tuhan, berlutut dengan Tuhan, ngajukan Tuhan besok itu aku tuh bayar ini Tuhan, itu yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Sama Tuhan itu saudara. Tuhan aku tuh besok bayar sales, ngomong aja Tuhan besok sales pun 4 Tuhan, ngomong aja. Karena Tuhan ingin kita dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Amin. Tuhan mau kita itu apa ya? Intim dengan Tuhan. Cak itu golek ini Tuhan. Amin. Jadi manusia kalau nggak dipakai sama Tuhan, saya dua apa-apa ini angel Bapak Ibu untuk dekat dengan Tuhan. Betul enggak? Angel Bapak Ibu saya dua apa-apa. Tapi ketika Tuhan sudah mulai mendidik kita, pasti kita itu apa-apa carinya siapa? Tuhan. Amin. Apalagi hari-hari ini kondisi ekonomi itu sudah semakin baik. Betul enggak? Oh, apa-apa larang. Kemarin apa tadi Mbak Nari itu apa namanya belanja ayam udah 33.000 itu di grosir Bapak Ibu, belum di tempat apa namanya 36 berapa 36 di tempat umum 36.000 Bapak Ibu. Saya yang gumut terus kabeh mundak, telur mundak apa mundak Bapak Ibu ya. Ini loh perlunya kita itu dodoki pintunya Tuhan. Amin. Tiap hari, setiap saat dodoki pintunya Tuhan. Kalau Tuhan itu didodoki, Tuhan ngasih nggak Bapak Ibu? Saya sebagai orang tua misalkan Kevin nangis, mama berikan ayam Kentucky mama, nangis. Apa saya hanya diam saja? Tidak. Bu aku duit orang duit, aku mesti usaha untuk memberikan ayam Kentucky pada Kevin. Sama dengan Bapak kita yang di surga. Amin. Ketika kau mulai dodoki pintunya Tuhan, jam 2 pagi, jam 4 pagi, Tuhan yang tidur, rasa tidur, belum dodok itu gak apa-apa Bapak Ibu. Tuhan itu siap melayani engkau 24 jam. Kalau orang lain mungkin kantor tutupnya jam berapa? Jam 5 sore. Kalau Tuhan itu every day, every time, setiap saat kau butuh Tuhan, Tuhan selalu ada. Puji Tuhan. Yang pertama aja apa didikan itu? Membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan, amin. Dididik harus siap, didisiplinkan harus siap. Beberapa hari ini saya dapat apa ya dari Tuhan itu? Anakmu itu ajaan pujian penyembahan. Jadi kami itu kalau tidak ada malam-malam tidak ada pertemuan seperti saya di rumah itu mengadakan ibadah dengan apa empat anggota kami itu bapak, anak dan ibu. Itu saya sudah hampir 1 minggu ini. Dulu saya itu punya kebiasaan ya Bapak Ibu, ini loh Tuhan itu mendidik kita. Kalau sore saya kalau tidak ada acara ini bingung. Beneran lah, golek cemilan lah, apalagi pokoknya ya kalau sore itu kita sudah apa namanya, ya doa supaya nggak gabut gitu loh. Pernah ya saudara kalau lihat film ya gitu-gitu aja, mungkin kita keluar kemana mencari jajanan cemilan, tapi Tuhan hari-hari ini mendidik keluarga kami itu, ayo adakan ibadah keluarga. Jadi kami itu selain hari Selasa, Sabtu dan Minggu itu kami di rumah itu mengadakan ibadah Bapak Ibu. Jadi anak-anak kami itu sudah mulai saya Pak Gembala mulai ajari tentang pujian penyembahan, tentang baca firman. Jadi firman itu saya sendiri baca firman, tetapi saya sama suami sama anak-anak itu punya di rumah itu punya firman sendiri itu kita bahas bersama-sama. Jadi anak saya itu mulai tanya, saya tanya sama Kevin, apa yang kamu dapat dari pasal 2 ini, Kevin? Dia tahu, itu keruk itu apa, Dia mulai tanya-tanya. Oh, saya double ini apa matani keluarga, matani apa namanya, saudaranya itu dia mulai tanya. Di situ didikan Tuhan itu mengajari kita untuk kita dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Maka ayo ketika Tuhan mendidik engkau, janganlah engkau sambat, janganlah engkau komplain hari-hari ini. Yang kedua, kita akan teruskan. Kenapa Tuhan mendidik kita? Yang kedua apa? Supaya kita itu kuat dan bijak. Amsal 19 ayat yang ke-20, tolong dibacakan. Amsal 19 ayat yang ke-20.
Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi apa? Bijak di masa depan. Tuhan mendidik kita supaya kita itu hidup kuat dan bijak di masa depan. Didikan menghasilkan apa? Sekali lagi, didikan menghasilkan kekuatan. Didikan membuat engkau strong dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu tahu seorang atlet itu berlatihnya sekali, 2 kali atau berkali-kali Bapak Ibu? Berkali-kali. Tidak hanya berkali-kali, tapi hampir setiap saat atlet itu berlatih. Ketika atlet itu mulai berlatih, dia akan menjadi apa? Kuat. Hidup kita itu perlu latihan dan latihan kalau engkau ingin kuat. Amin. Tetapi kalau engkau hanya ingin biasa-biasa aja, gak usah latihan lah, males-malesan lah, tidur-tiduran lah. Tetapi kalau engkau ingin kuat, engkau harus banyak berlatih. Ada ilustrasi. Saya mendapat di Facebook atau TikTok itu ya, itu ada induk Raja Wali. Tahu Raja Wali ya di sini? Tahu Raja Wali? Kalau di sini tidak ada, seperti di tebing-tebing sana. Induk Raja Wali itu gini, dia punya anak Raja Wali. Kemudian induk ini membawa anaknya itu ke tepi-tebing. Nah, di tepi-tebing itu ada angin yang badai yang begitu besar. Kemudian induk itu mulai ngomong sama anak, ayo nak belajar terbang. Anaknya tidak mau bu, takut bu. Tapi induk ini dengan kedisiplinan, ayo belajar terbang. Secara manusia si anak itu merasa bahwa ibu ini nggak sayang nggak aku, betul nggak? Kok aku tuh suruh terbang kayak ini tebing loh bu, ini jurang loh bu, ini badainya begitu hebat bu. Tapi ibu ini bilang, ayo terbang, kepakkan sayapmu. Aku nggak bisa sampai nangis. Induk ini kayak kapan gitu loh, saudara. Bener-bener luar biasa ini. Ibunya langsung dia tendang anaknya, anaknya itu benar-benar nggak mau nggak berani gitu loh saudara. Aku takut tapi induk itu dengan seolah-olah induk itu tidak peduli dengan anaknya. Seolah-olah induk itu merasa dan anakku mati. Mungkin anak itu tapi induk itu mulai dia ini kakinya dia mulai lempar si anak itu ke ke tebing itu. Kemudian anak itu jangan bu, tuangin. Tapi dengan keadaan yang terpaksa anak itu mulai mengepakkan sayapnya. Dia mulai menikmati, bu aku nggak bisa. Itu ngomongnya ngono saudara. Bu aku nggak bisa, aku nanti jatuh. Terus kepakkan sayapmu. Si anak itu terus mengepakkan sayapnya. Dia mulai menari di badai. Bu enak mulai anak itu menikmati badai itu. Dia tidak lagi melihat ke bawah, tapi dia melihat ke atas. Wow, ada cakrawala yang begitu indah bu. Selama ini aku berada di kepaknya ibu, betul ya? Selama ini aku makan gitu, gak dicucui ibu ya gak makan. Tetapi di sini aku melihat indahnya cakrawala, indahnya bintang-bintang bu, enak bu. Aku bisa terbang. Kalau induk itu tidak memaksa dia terbang, bisa terbang nggak anak itu saudara? Bisa terbang nggak? Selamanya anak itu pasti dikepak sayapnya induk itu, betul nggak? Tetapi karena induk ini yang namanya disiplin dan didikan, mengajarkan anak itu untuk terbang. Jatuh enggak? Enggak jatuh. Jadi kalau engkau ini raja-walinya Tuhan, jangan pernah takut dengan yang namanya badai dan angin. Amin. Kalau engkau raja-walinya Tuhan hari-hari ini, ketika Tuhan membawa engkau di tebing yang begitu curam, kepakkan sayapmu dan percayalah engkau baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Amin. Itu didikan menghasilkan kekuatan. Amin.
Jadi saya yakin ketika Tuhan membiarkan kau seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan engkau, di situ Tuhan sedang mendidik engkau saat ini supaya engkau menjadi orang yang strong, menjadi orang yang kuat menghadapi apapun juga. Yang kedua, ini ilustrasi yang lucu nih. Seorang pendekar dia ngomong, "Guru, aku pengen sakti, aku pengen duit otot kawat balong besi, aku pengen jadi wiro sableng." Misalkan, oh ini tak warai, guru ini ngomong gitu. Nah, kamu pengen sakti ya guru, setiap hari bawa batu. Loh, aku gak ngerti pirang tone. Pokoknya apa jenenge iki? Bawaan batu itu setiap hari munggah, naik ke gunung itu, turun, bawa lagi batu, turun loh. Kesel loh guru. Kowe pengen kuat, ya saya pengen kuat. Pengen ini nih, saudara tahu ya yang seperti ini gak ini gak tapi atas apa itu ininya kuat, iya guru lakukan itu setiap saat. Awalnya pendekar itu sehari piye? Oh, lara kabeh, butuh jamu ini. Aduh. Hari kedua bebannya sama setiap hari sama gurunya kan mikul itu. Kedua mulai dia apa? Terbiasa. Ketiga, keempat, kelima sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Batu yang besar itu akan semakin apa? Ringan. Apa bebannya itu berkurang? No. Kenapa? Tapi karena seringnya dia itu naik gunung membuat apa namanya ininya semakin kuat. Kalau engkau hari bebanmu mungkin gak berkurang, tetapi kalau engkau semakin hari, setiap hari belajar, dan belajar, beban yang begitu kuat itu, beban yang begitu berat itu akan menjadi ringan. Bukan bebannya yang berkurang, tetapi apa? Ototnya yang semakin. Sekali lagi, bukan bebannya yang semakin berkurang, tetapi ototnya yang semakin kuat. Sehingga pendekar ini mari didemok ini gak iso. Atos kabeh karena saking seringnya dia bawa beban. Hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan didik engkau, karena Tuhan ingin engkau semua kuat saat ini. Amin. Ngomong sampingmu, Tuhan ingin engkau kuat saat ini. Tuhan ingin engkau strong saat ini. Amin. Jadi bukan ekstra jos saja yang strong ya. Kita itu harus strong. Apapun kondisinya, kita harus strong. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa Tuhan mendidik kita? Supaya kita rendah hati. Amsal 15 ayat yang ke-33. Kalau kita bacakan. Amsal 15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan apa? Hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau engkau ingin dihormati orang, engkau harus rendah hati. Nah, ini hukum, gak iso. Aku sombong pengen dihormati, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau engkau ingin dihormati orang, engkau harus rendah hati. Pertanyaannya, untuk menjadi rendah hati itu sangat sulit. Betul? Sangat susah. Kalau tidak dididik, tidak bisa rendah hati. Jadi manusia itu kecenderungannya apa? Sombong. Jadi sombong nggak usah diajari, wes. Nama kanannya wes. Saya punya temen nih, tetangga saya. Sombong nomor ada. Tetangga saya ngomong, pokoknya aku ini sombong nomor 1. Kalau engkau nomor 1kan kesombongan, engkau akan hancur dari ini. Tetapi kerendahan hati itu mendahului ya, kehormatan. Kalau engkau ingin dihormati orang, belajarlah untuk rendah hati. Rendah hati itu apa, Bu?
menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kalau engkau ingin diajeni, ya ngajeni orang lain. Betul, itu loh. Itu namanya hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Kalau engkau ingin dihormati, harus menghormati orang lain. Kalau engkau ingin disegani, engkau harus menyegani orang lain. Tapi orang itu nggak mau suruh menghormati, tapi minta dihormati. Mana Pak? Duitnya akeh. Nah ini loh Bapak Ibu. Makanya Tuhan itu paling tidak suka dengan namanya mamon. Karena mamon itu membawa kepada kesombongan. Jadi orang sombong itu wetok. Melakukannya be. Loh nggak mau. Orang tahu. Orang tahu. Neng orang jeglongan jeglong gitu. Orang sombong kelihatan Bapak Ibu. Tangan itu langak-langak gitu tahu ya. Itu sombong. Jadi kalau engkau nenek, kalau Tuhan mau ditengkluk harus dengkluk nenek. Oh hormat Pak. Halo Pak, sama orang kalau saudara di bank-bank itu ya. Kami ganteng-ganteng pakai jas. Apa tak jadi satpam, bukan satpam. Ada nggak satpam yang begini gitu? Nggak ada. Pagi Bu Rizka, ada yang bisa saya bantu Ibu? Lah, itu yang namanya rendah hati. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ingin dihormati, belajarlah untuk rendah hati. Amin. Sopan sama orang, ngajeni, omongannya ojo karpe dhewe, kebun binatang keluar semua, ketemu temennya, nama binatang ada ya, siapa siapa, itu tidak boleh, itu tidak rendah hati. Amin. Jadi belajarlah untuk rendah hati hari-hari, sopan dengan yang lain. Anda sopan, kami segan. Dan orang pengen disegani ya sopan santun. Itu loh Bapak Ibu, ini loh didikan menghasilkan kerendahan hati. Percaya loh Bapak Ibu. Orang yang sindang itu kalau dididik Tuhan pasti dingkok hari-hari ini. Belajar untuk rendah hati. Saya dapat dapat kiriman dari teman saya Tete Aileen ya waktu itu. Dia ngomong di dunia itu tidak ada satupun yang bisa kita genggam. Bahkan duit harta benda apalagi kecantikan tidak ada yang bisa menjadi milik kita. Bahkan nafas yang kita hirup ini akan kita, Bapak Ibu gini terus, gak boleh lepas ya. Ayo keluar. Bisa enggak? Harus kita lepaskan. Di dunia ini pun tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Suami yang ganteng, istri yang cantik, uang yang bermiliar-miliar bisa menjadi kita. Bahkan apapun kita tidak bisa memilikinya. Kita tidak bisa nahannya, jadi nahan tak menit bisa juta. Malah dia telah pulang ke rumah Bapak. Ini loh Bapak Ibu, kita nafas pun kita tidak bisa memilikinya. Bahkan udara yang kita hembuskan ini bukan milik kita. Semua karena anugerah. Hanya penyertaan Tuhan kalau engkau bisa ada sampai hari ini. Engkau bisa guyang-guyu sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Jangan sombong dengan apa yang kau miliki saat ini. Tuhan itu punya kuasa. Bisa menjatuhkan, bisa meninggikan. Bisa menutup, bisa membuka. Itu Tuhan. Saya banyak belajar hari-hari ini. Tidak ada satupun di dunia yang bisa kita genggam kecuali kita menggenggam tangannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau pegang Tuhan dalam setiap hari-hari, maka Tuhan akan berserta dalam hidupmu saat ini. Belajarlah untuk rendah hati saat ini. Kalau mungkin kau nggak bisa diomongi, engkau tidak bisa dikandani, hari ini belajarlah untuk rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang mau mendengar teguran. Kalau ditegur bapak ibunya, jangan tidur malam-malam. Anak-anak muda biasanya ya, senang begadang. Gak apa-apa, aku sih 6 kok. Kalau 6 itu memang setelku itu apa?
nanti tidurnya pagi ya apa namanya itu kayak ngomong ngangkring kok. Nek wis ngomong ngono nek Tuhan disipline saudara terus piye jarene ibu bapak sudah enggak bisa mendisiplinkan, siapa yang disiplinkan? Tuhan. Enggak tahu dengan caranya Tuhan supaya engkau istirahat yang cukup hari-hari ini. Jadi jaga kesehatan itu penting Bapak Ibu, jangan nantang Tuhan. Wes, aku tak makan, udah tahu kolesterol, makan bebek. Udah tahu asam urat, makan kacang, apa lagi itu? Emping, jeroan, gak apa-apa buat berpuasa. Besok ibu rumah sakit. Itu namanya nantang Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah aturan Tuhan, gak usah dilanggar. Gitu loh. Kalau baiknya tidur jam berapa Bu Gembala? Jam 10. Bisa enggak jam 10? Bisa. Diusahakan Bapak Ibu. Besok kita istirahat jam 4:30 kita sudah fresh. Jauhkan HP. Jadi kalau sudah mau tidur, kalau anak muda itu kalau nggak meluk HP nggak bisa tidur, benar nggak? Pagi, ayo belajar sehat hari-hari ini. Jadi ini sebagai aset. Kalau kau nggak bisa jaga aset yang Tuhan beri, maka aset itu akan diambil oleh Tuhan, saudaranya. Yuk belajar sehat, belajar rendah hati, belajar untuk menerima apa yang Tuhan sudah berikan saat ini. Kalau Tuhan sedang mendidik kita, no sambat, tetap semangat. Apapun keadaan kita percaya Tuhan itu selalu beserta dalam hidup kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pertolongannya tepat pada waktunya, meskipun kepepet tapi gak bakalan terlambat, tepat pada waktunya saat ini. Ini yang namanya didikan ya. Jadi didikan itu yang pertama tadi apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi supaya kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, supaya kita kuat dan bijak. Dan yang terakhir, supaya kita rendah hati. Demikianlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, supaya anak-anak Tuhan dididik Tuhan, karena Tuhan tadi cinta sama kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pemain musik, dia singer, tolong maju ke depan. Penolong yang selalu setia. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat didikan-Mu malam ini. Buat kami dekat dengan Engkau Tuhan. Buat kami kuat hari-hari ini Tuhan. Buat kami rendah hati hari-hari ini. Karena kami tahu ketika Engkau didik kami Tuhan, Engkau punya rencana yang hebat untuk kami. Supaya kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang tidak gampang Tuhan. Anak-anak yang menginginkan dalam hidup Tuhan. Thank you Lord, praise the Lord. Yang selalu setia.
syukur buat firman-Mu malam ini Tuhan. Firman yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Di saat Tuhan mendidik setiap kami Tuhan dengan pergumulan atau masalah, Tuhan mengajarkan buat setiap kami itu kami selalu dekat dengan Engkau. Karena didikan itu mendatangkan sebuah kebaikan buat iman percaya kami Tuhan. Di saat Tuhan mendidik kami supaya kami menjadi kuat dan bijak hari-hari ini Tuhan. Di dalam menghadapi apapun dalam hidup kami Tuhan, buat kami kuat, buat kami bijak, untuk kami bisa menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di saat Tuhan mendidik kami untuk mengajarkan kami, untuk kami selalu rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan membuang kesombongan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kerendahan hati buat setiap kami, seperti Engkau rendah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam setiap kehidupan kami. Bukan kami hanya mendengarkan saja Tuhan, tetapi biarlah di saat Kau didik kami boleh melakukan 3 hal ini Tuhan. Dan kami akan menikmati proses-Mu Tuhan. Kami akan menikmati hal-hal yang baik daripada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dengan firman-Mu. Berikan hikmat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya kami akan menang untuk menghadapi apapun dalam hidup kami. Karena kami tahu dan percaya Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk sekalian. Haleluya. Terima kasih Bapak. Firman yang sangat luar biasa, firman yang bisa menjadi rumah hidup kita dan bisa menjadi pengajaran yang sangat baik untuk kita. Dan biarlah pengajaran bisa menjadi Tuhan bisa menjadi pedoman hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan berikan persembahan, tapi sebelum akan persembahan dijalankan sama yang bertugas, saya minta nanti untuk Mas Krisa atau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan juga satu
para jemaat untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo silakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Saya akan membacakan untuk pengumuman gereja sepekan ke depan. Yang pertama, ada menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian latihan pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Untuk ibadah pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Kemudian ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 6:15 di pastori. Dan bagi jemaat yang ingin doakan bisa menghubungi kontak person yang tertera. Demikian pengumuman, mungkin ada tambahan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pengumuman yang pertama, untuk petugas tim PAW sudah kami kirimkan lewat grup. Jadi Bapak Ibu supaya supaya efisien saja. Jadi mungkin maaf yang sepuh-sepuh, kalau tidak tahu bisa tanya anaknya, karena supaya nanti jadwalnya sudah kami kirimkan ke grup. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, kita mau latihan untuk mulai bulan ini kita buat tim PAW. Jadi kalau bisa nanti supaya kita sama-sama bisa pelayanan dan berlatih untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu nanti jangan mikir bahwa Pak Gem sekarang sama saya tidak nunda. Kita sama-sama kita mau berlatih untuk belajar untuk melayani. Yang sepuh melayani, yang muda-muda juga melayani. Jadi Bapak Ibu, itu bukti kita mencintai Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, ini sudah menginjak bulan Bapak Ibu Oktober. Ini masih September. Jadi bulan depan sudah mulai Oktober. Jadi Natalnya sudah semakin dekat Bapak Ibu. Jadi tim dari panitia Natal sudah membuka donasinya. Jadi Bapak Ibu yang mau memberikan donasi buat Natal sudah dibuka mulai besok Minggu. Berapapun Bapak Ibu yang tabur, saya percaya itu yang terbaik. Dan saya tidak batasi misalkan harus nabur berapa. Bapak Ibu digerakkan Tuhan berapa, ya itu. Jadi Bapak Ibu, kami tidak ada patokan harus menabur berapa. Cuma kalau dengan doa sama Tuhan, suruh menabur berapapun, ya belajar untuk manut sama Tuhan. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, oh ya, untuk bendaharanya nanti Mbak Dinar. Jadi bisa Bapak Ibu bisa sampaikan ke Mbak Dinar. Yang ketiga, ini 1 minggu yang lalu kami doa sama Tuhan, dan Tuhan ngasih pesan kepada jemaat di tempat ini supaya gereja ini berkembang, supaya gereja ini maju. Kita harus mau berbagi buat lingkungan. Saya tidak tahu kenapa, meskipun kondisi kita hari-hari ini Bapak Ibu, ekonomi kita belum baik, tetapi Tuhan mengajarkan khususnya buat gereja di tempat ini, sebulan sekali kita mau berbagi buat tetangga kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang di tetangga kita. Jadi Bapak Ibu, program ini akan kami laksanakan 1 bulan sekali di minggu pertama. Dan Bapak Ibu yang punya tergerak hati, misalkan kita mau bagi makanan Bapak Ibu, makanan pun tidak terlalu mewah, tidak apa-apa. Yang penting, karena hari-hari ini yang dibutuhkan orang adalah makanan, supaya kita bisa jadi berkat. Jadi Bapak Ibu, terserah dengan mau tergerak berapa, nanti uangnya bisa dikasihkan ke Mbak Dinar lagi sebagai bendahara diakonia. Atau misalkan dengan saya tergerak Pak, misalkan masak misalkan, ya tidak apa-apa.
Nanti kita akan bagikan secara sama-sama, mungkin awal bulan ya. Awal bulan kita sama-sama berbagi. Jajanan ya boleh. Ya pokoknya terserah, pokoknya ngomongin jajan ya enggak apa-apa. Supaya kita, Kayak bagi takjil. ya jangan gitu Mak, malah enggak enak. Mendingan makanan aja. Misalkan Bapak Ibu punya berkat, misalkan ini contoh ya, punya berkat seberapa pun enggak apa-apa. Nanti akan dikelola oleh tim diakonia. Misalkan kita buat nasi kotak, ya tidak terlalu mewah, tidak apa-apa. Misalkan 50 kotak, misalkan itu setiap 1 bulan sekali. Ternyata tujuan Tuhan itu punya tujuan yang luar biasa supaya bisa menjangkau tetangga-tetangga kita. Karena kalau kita gereja hanya mikir pikiran kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa berbagi. Jadi Bapak Ibu, kita mulai nanti awal bulan. Jenengan mau tergerak berapa, monggo. Saya tidak akan batasi nominalnya. Cuma nanti akan dikelola oleh tim diakonia, dan nanti bisa setiap bulan kalau memang kurang dananya Mbak, bisa diambilkan diakonia. Misalkan sebulan 300 misalkan. Itu sebulan sekali kita ada pergerakan yang namanya berbagi buat lingkungan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita mau kerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Jadi orang jangan pelit. Jadi ayo kita mau berbagi sama-sama. Meskipun Tuhan bilang sama saya, kondisinya saat ini memang tidak sebaik apa yang kita harapkan. Tapi Tuhan mengajarkan dengan kondisi seperti ini, gereja mau berbagi buat lingkungan. Jadi Bapak Ibu, jenengan mau kasih ke Mbak Dina, monggo. Atau mungkin jenengan mau ngasih apa, misalkan saya mau ngasih minum, misalkan Aqua 1 dus, ya udah apa-apa. Kita akan bagikan ke tetangga-tetangga mulai awal bulan. Itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Hari apa itu? Harinya minggu aja sekalian Bu. Jadi misalkan sebelum ibadah tidak apa-apa. Misalkan sebelum ibadah ya, kita 5:30 terus nanti bagikan aja. Tonggo-tonggo mah dikasihkan tetangga. Bukan kita orang lewat. Jadi diantarkan. Bisiki gak jauh. Jadi pesennya kalau tidak nyampe seperti ini Bapak Ibu. Doanya jadi mau ngeluru tapi tidak nyampe. Jadi ini tugasnya iya, jadi bukan kita ngasihkan, kita ngantar ke tetangga sekitar. Jadi Bapak Ibu ya tidak usah banyak-banyak, misalkan 50 tidak apa-apa, tidak harus banyak dan tidak harus mewah juga tidak apa-apa. Yang penting kita mau berbagi buat lingkungan. Terima kasih. Ada lagi? Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya sudah bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Uratamu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, boleh memberkati kami, menguatkan kami, dan mengajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada saat malam hari ini Tuhan. Baik WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu itu
boleh memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati umat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya kami percaya lewat ibadah pada saat malam hari ini Tuhan, Engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Memberkati keluarganya, memberkati usahanya, memberkati keluar masuknya. Kami percaya berkat-berkat yang terbaik boleh tertuang buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kami teringat buat anak-anak tidak sempat hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Juga Engkau rawat mereka dimanapun mereka berada. Juga Tuhan berkati dan berkat terbaik juga Engkau curah buat anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak ada halangan suatu kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat kami naikkan kepada-Mu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kiranya berkat dan sejahtera sukacita dari Bapa surgawi lewat Putra dan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami malam hari ini, melindungi kami, menyertai kami mulai saat ini, esok lusa sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.